Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, how are you today? Okay, today we are going our lesson with talking about competition. Ya, competition. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang managing dan competition. Nah, berbicara tentang competition berarti artinya ada persaingan. Ada pesaing atau disebut dengan kompetitor. Menurut teman-teman nih, kalau kita dalam berwirausaha, dalam kita berbisnis itu, ada kompetitor itu seru nggak sih? Gitu. Oke nggak sih? Gitu. Biasanya kebanyakan dari kita pengennya memulai usaha atau bisnis itu justru tidak ada kompetitornya kan. Enaknya tuh nggak ada saingan nih gitu, nah, dalam usaha gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui jika teman-teman mengikuti sebuah coaching bisnis, tim mentor bisnis itu pasti akan meminta kita untuk memulai usaha dengan kompetitor yang banyak, memulai usaha dengan pesaing yang banyak. Loh, kenapa begitu gitu kan? Bukannya lebih enak tidak ada pesaing daripada pesaingnya banyak gitu. Ternyata kalau kita memulai usaha dengan kompetitor banyak, artinya usaha tersebut sudah memiliki target pasar. Jadi pasarnya sudah ada gitu. Kalau kita memulai usaha dengan tidak ada kompetitor, artinya kita harus berjuang untuk mencari target pasar. Kita harus berjuang untuk menciptakan pasar tersebut. Gitu. Itu akan lebih sulit daripada kita memulai usaha dengan pasar yang sudah ada. Itulah mengapa mentor-mentor coaching bisnis itu menyarankan kita memulai usaha dengan kompetitor yang banyak. Artinya target pasarnya sudah tersedia, tinggal kita mengatur strategi, berinovasi, dan lain sebagainya untuk bisa bersaing. Nah, kalau teman-teman lihat, contohnya ada Indomaret, di situ pasti ada Alfamart. Ada KFC, di situ pada ada CFC, ada McD gitu ya, sama-sama jual ayam gitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya karena memang pasarnya sudah ada. Jadi kalau sudah ada satu usaha, pasti akan banyak kompetitornya. Gitu. Jadi kalau mau teman-teman memulai usaha, ya cari kompetitornya yang banyak. Artinya sudah ada target pasar. Kalau belum ada, berarti harus berjuang sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi itulah alasan mengapa kompetitor banyak itu justru lebih baik dalam memulai usaha daripada kita harus menciptakan target pasar sendiri. Nah, ini adalah manfaat dari kompetitor ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita lanjut ke kompetitor analisis, gitu ya. Jadi, analisis kompetitor. Jadi dalam sebuah usaha, ketika kita memilih sebuah usaha yang banyak kompetitornya, artinya kita harus melakukan analisa. Gitu. Analisa seperti apa, mau bagaimana, gitu, diidentifikasi si kompetitornya itu. Supaya apa? Supaya membantu kita menentukan strategi. Gitu. Jadi kompetitor analis ini memang fungsinya adalah untuk menganalisis si kompetitor kita, dia tuh bagaimana sih, terus dia pakai strategi apa. Jadi kita akan mudah untuk membuat strategi yang akan diterapkan. Jadi penting banget melakukan competitor analysis. Nah, competitor analysis ini juga ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identifying atau identifikasi. Nah, identifikasi ini ada 2 sisi. Yang pertama adalah sudut pandang industri. Ya, industri point of view. Artinya, jadi misalnya gini, kalau kita mau bisnis makanan, berarti kita harus mencari kompetitornya makanan juga. Gitu.
Tadi kan contohnya KFC, berarti ada McD. Nah, kalau misalnya bisnisnya provider, ya berarti kita harus menganalisis, mengidentifikasi yang sama juga produknya provider. Kalau kita mengidentifikasi pakai sudut pandang yang industri point of view, berarti kita harus mengidentifikasi untuk menganalisa dari produk yang sama. Kalau mau bisnis makanan, berarti kita harus mengidentifikasi pesaing makanan juga. Kalau kita bisnis provider, ya berarti harus mengidentifikasi kompetitor provider juga, gitu ya, untuk sudut pandang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah market point of view. Nah, ini artinya, misalnya gini deh, kita mau jualan makanan, itu targetnya untuk siapa? Misal makanan tersebut kita jual untuk anak SMA. So, kita akan melakukan kompetitor analisisnya itu dengan cara mengidentifikasi target pasarnya. Walaupun produknya berbeda. Misalnya, mau jual makanan untuk target pasar anak SMA. Berarti kita cari analisis kompetitor produk yang lain, tapi sasarannya anak SMA. Contohnya misalnya anak SMA itu kita menganalisisnya produk fashion misalnya. Kalau di fashion itu di anak SMA gimana sih? Nah, terus kita kan mudah untuk menentukan strateginya walaupun produk yang kita jual itu berbeda. Misal kita jual makanan, kita menganalisisnya yang jual pakaian nggak apa-apa karena targetnya sama. Jadi kita mengidentifikasi target pasarnya, gitu kan. Contohnya nih, misal kalau misalnya ada Alfamart dan Indomart, berarti kan target pasarnya contoh ibu-ibu lah, kita katakanlah ibu-ibu gitu, karena memang Indomart, Alfamart itu menjual kebutuhan rumah tangga, katakanlah seperti itu ya, targetnya ibu-ibu. Nah, berarti kita mengidentifikasi nih, ibu-ibu tuh biasanya butuh apa lagi ya, gitu. Selain itu, oh ternyata ibu-ibu nih butuh makanan siap saji tapi yang murah. Oh, kayaknya cocok nih buka warteg di sebelah Alfa gitu. Atau mungkin di daerah saya itu ada sebelah Alfa itu tukang lotek gitu ya. Nah, itu gimana cocok gitu karena memang target pasarnya adalah ibu-ibu. Gitu. Jadi mengidentifikasi target pasarnya. Tapi ketika kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita assessing, kita nilai, kita analisis, gitu ya. Setelah kita memahami kompetitornya siapa, kita analisis menggunakan 4 cara: objektif, strategi, strength, weakness. Jadi misalnya kita udah memahami kompetitor kita tuh siapa. Nah, coba gini deh, misal ada yang kerja di Detol, di sabun gitu ya, sabun Detol. Nah, dia itu berarti setiap bulannya dia akan mengassessing produk yang serupa. Misalnya produk sabun itu Lifebuoy, Gift, atau Lux gitu. Jadi mereka tuh menganalisis, memahami mereka tuh lagi ngeluarin varian apa sih, gitu. Terus iklannya ngapain aja gitu. Jadi dari situ bisa menentukan analisis SWOT-nya untuk dijadikan bahan strategi gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja di Detol terus kita mengasesmen kita menilai menganalisis produk yang serupa. Lux itu lagi ngapain sih, Lifebuoy lagi ngapain sih, iklannya bagaimana sih gitu ya. Mereka ngeluarin varian apa sih. Nah, terus kita buat strategi dan kita bisa menentukan di ya, bagian selection. Choose between attack or avoid. Gitu. Jadi setelah melakukan assessing, kita bisa menentukan strateginya apa. Kita bisa pilih attack atau avoid. Jadi kalau misalnya setelah dianalisis, wah ini berat nih kayaknya saingannya, kita bisa kok menghindar, kita pilih avoid, nanti lagi deh. Atau misalnya pas hasil assessingnya produknya kita juga mampu nih, gaspol aja gitu ya, terobos baik, kita bersaing, kita pilih attack, itu tidak masalah, kita pilih maju. Nah, sehingga
dari selection ini how to solve a problem, gitu. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahannya gitu, atau how to handle the competition, atau bagaimana kita menghandle sebuah kompetisi. Nah ini ada beberapa cara gitu. Yang pertama avoid, itu tadi menghindar. Kalau sekiranya kita tidak mampu nih dalam di bisnis berkompetisi itu kita tidak mampu, ya nggak apa-apa, kita menghindar dulu gitu, sambil kita merumuskan formula-formula yang bisa lebih membumingkan gitu. Atau misalnya pas dirasa-rasa, kok dirasa-rasa, maksudnya hasil analisanya itu kita kayaknya punya kelebihan nih perusahaan kita nih, jadi kita punya kesempatan, kita punya kemampuan yang cukup, jadi kita bisa untuk maju, attack, kita untuk maju, untuk bersaing. Atau misalnya, nggak usah bersaing, kompromis aja gitu ya, berkompromi aja, ya udahlah, kamu jualan, aku jualan, gitu ya, perusahaan itu jualan, kita juga jualan, ya udah kita jalan aja, jualan bareng-bareng gitu ya. Nah, jualan bareng-bareng ini termasuk pada apa? Collaboration gitu. Boleh jualan bareng-bareng. Jadi ini jualan collaboration ini bisa jadi ada produk yang memang beririsan. Kalau teman-teman itu, ini sering terjadi di dunia digital. Ya, selebgram atau youtuber, mereka tuh sering collab gitu. Karena mereka memiliki sebuah tujuan atau sesuatu yang dijualnya itu yang memang beririsan gitu. Nah, tapi misalnya mau pilih accommodation. Accommodation itu artinya yang satu menaungi untuk semuanya. Misalnya produknya itu lemah gitu, lalu kita tarik dengan produk yang lebih kuat, kemudian dikerjasamakan. Produk yang apa ya, yang tidak begitu booming atau tidak begitu laris misalnya, kemudian ditariklah oleh perusahaan yang memang lebih bisa booming atau lebih. Jadi itu bisa ditarik oleh perusahaan yang lebih kuat. Nah, itu termasuknya pada accommodation. So basically 5 of these are good. Sebenarnya kelima komponen ini tuh bagus ya, baik-baik aja. Depend on situation or depend by data. Jadi ini digunakan ya tergantung pada situasinya, tergantung pada datanya. Hasil analisisnya, datanya bagaimana, tentu kita akan mudah membuat strategik dan memilih strateginya itu mau avoid atau attack atau compromise atau collaboration atau accommodation. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau ada yang kurang paham silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.